Kalian tahu Mickey Mouse? Ya, film kartun yang selalu membuat kita tertawa karena tingkah konyol si tikus yang menggemaskan. Tapi bagaimana dengan Mickey Mouse di film The Mouse Trap kali ini? Saya jamin ekspektasi kita dengan si tikus lucu kali ini akan sangat berbeda. Penasaran dengan filmnya? Oke lah, mending kita langsung aja ke alur cerita filmnya. Enjoy the video. Dan inilah. Okay. I warned you. Kisah diawali dengan diperlihatkannya dua orang detektif bernama Cole dan Mars, di mana saat ini kedua detektif tersebut sedang menginterogasi seorang gadis tobrut bernama Rebecca. Perlu diketahui, Rebecca ini merupakan saksi atas kasus pembunuhan terhadap teman-temannya di sebuah tempat time zone atau tempat bermain. Terlihat di sini detektif itu menjalankan interogasi karena Rebecca tidak memberitahu kepada mereka bagaimana kejadian yang sebenarnya dan seperti apa sketsa wajah dari pelaku pembunuhan tersebut. Melihat tingkah Rebecca yang seolah tidak takut dengan hukum, oleh sebab itu detektif Mars mengacam Rebecca jika dia tidak akan membebaskan sampai pihak kepolisian mengetahui siapa pelaku yang sebenarnya. Tapi bukannya takut dengan ancaman tersebut, Rebecca malah balik mengancam. Apabila dia sampai membuka mulut tentang siapa pelakunya, maka kedua detektif itu bahkan dirinya sendiri akan mati sama seperti teman-temannya. Mendengar pernyataan itu, tentu kedua detektif ini tidak percaya sehingga mereka pun meminta Rebecca untuk tetap bercerita dan apa yang sebenarnya terjadi terhadap semua teman-temannya. Okay. I warned you. Scene berganti kita diperlihatkan sebuah tempat permainan atau seperti time zone yang bernama Fun Heaven. Ini tempatnya. Di sini pula kita pun diperkenalkan dengan kedua orang karyawan di tempat tersebut. Masing-masing dari mereka bernama Alex dan Jaina. Pada saat itu, Alex didatangi oleh seorang bocil sultan yang kebetulan sengaja menyewa time zone tersebut hanya untuk sekedar menjadi tempat bermain mereka. Dan di sini selain karyawan time zone, Alex juga bertugas menjaga serta melayani kebutuhan anak-anak dari orang kaya ini. Bahkan Alex juga harus mampu menjadi pendengar yang baik untuk mereka. You need to date someone your own age, loser. Alex, Yes, Rachel? Joseph pushed me. Tak lama kemudian, manajer mereka yang bernama Tim Collins datang untuk meminta Alex dan Jaina lembur pada malam ini. Sebab tempat itu akan disewa selama 3 jam ke depan oleh 8 orang pengunjung yang ingin merayakan ulang tahun salah satu teman mereka. I'm not. You know what? It just came. Wait a minute, you don't understand my sarcasm? I have no idea what happened to him. Kita kembali ke Rebecca. Di sini Cole bertanya pada Rebecca, di mana Tim Collins saat terjadi pembunuhan itu terjadi. Hal itu dikarenakan mereka heran dengan Collins yang tidak berada di tempat yang saat kejadian itu terjadi. Pertanyaannya, apa hubungan antara cerita Rebecca dan Tim Collins alias sang manajer di tempat time zone Fun Heaven? Do you think the killer is Tim Collins? Maybe he fucked off to Vegas. Maybe he watched a movie that changed him. Lanjut. Kemudian kita kembali lagi ke Fun Heaven. Setelah memberitahu Alex dan Jaina untuk lembur bekerja, rupanya Collins memasuki ruangan pribadinya untuk quality time sembari menonton sebuah film legend. Apalagi kalau bukan film, ya, Mickey Mouse. Dan saking fanatiknya Collins ini terhadap Mickey Mouse, dia bahkan mempunyai topeng Mickey Mouse di ruangan tersebut. Di saat Collins sedang menikmati filmnya, tiba-tiba di sini Collins pun mengira jika yang mengganggunya adalah Alex dan Jaina, tapi ternyata Do you wanna see me? di sisi lain karena Jaina merasa bosan dengan waktu lemurnya, dia pun mencoba merayu Alex untuk meminta izin keluar sebentar agar bisa menemui pacarnya. Please, I've had your back since day one. I know everything there is to know about Alex. Alex yang baik hati dan montok ini pun dengan pengertiannya langsung memberikan izin ke Jaina agar bisa bertemu dengan pacarnya, meskipun dia tahu itu hanyalah alasan dan Jaina tidak akan kembali lagi untuk bekerja. Sorry, I know a lot of Alexes. Most of them are guys, by the way. Yeah. Never mind. I love you. Love you. Yeah.
Karena pengunjung yang menyewa tempat itu belum juga datang, Alex pun mengisi waktu luang dengan mencoba beberapa permainan di sana. Dan di saat Alex sedang asik-asik bermain game, tiba-tiba beliau dibuat terkejut dengan telepon yang berdering. I'm coming. Hello? Namun bukannya mendapat sebutan dari penelpon, tanpa Alex sadari seorang dengan topeng Mickey Mouse sedang memperhatikannya. Di sini Alex mengira jika Jaina telah kembali dan sedang menjahilinya. Oleh sebab itu, Alex pun memeriksa keadaan sekitar sembari mencari Jaina. Hingga Alex memeriksa ke pintu belakang, lalu melihat seorang dengan kostum Mickey Mouse. Yang dikira itu adalah Collins, tapi memang benar itu adalah Collins. Namun hanya tubuhnya, sedangkan kepalanya sudah dibuang ke tong sampah. Setelah menyadari bahwa itu bukanlah manajernya, Alex pun langsung berlari dari sana. Ternyata kedelapan teman-temannya datang ke sana untuk memberi kejutan ulang tahun kepada Alex. Masing-masing dari mereka bernama Ryan, Mary, Jackie, Gemana, Marcus, Danny, Paul, dan Rebecca. Jadi terjawab sudahlah lokasi kejadian yang dimaksud oleh Rebecca dan kedua detektif tadi. Tempat itu adalah Time John Van Haven. Dan ternyata Rebecca dan yang lainnya adalah penyewa yang dikatakan oleh Tim Collins sebelumnya. You guys are crazy. 8 orang remaja yang menyewa tempat itu untuk merayakan ulang tahun dari temannya. Tidak lain tidak bukan ternyata teman mereka itu adalah Alex. Kinda true. Hi. Alex, seriously. Thank you for bringing everyone. Hey, Ryan's triple Ryan. Okay. Who and why? Di saat mereka sedang menikmati acara ulang tahun tersebut, tanpa mereka semua sadari, ternyata sosok Mickey Mouse memperhatikannya mereka dari arah kejauhan, dan teror terhadap sekelompok remaja ini pun dimulai. I think I know just the game. Ketika Jackie meminta Paul mencari keberadaannya, di sini Danny, Marcus, Gemma, dan Mary mengira jika sebenarnya Jackie mengajak Paul bermain hide and seek alias petak umpet, sehingga mereka pun tidak mempedulikan pasangan mesum tersebut. I'll be right back. Sementara yang lainnya melanjutkan permainan mereka agar lebih greget. Mereka membuat tantangan di mana mereka semua tidak memperbolehkan memegang handphone. Dan siapapun di antara mereka yang tidak bertahan lebih lama untuk memegang handphone, maka orang itu akan dinyatakan kalah. Dan yang kalah akan mentraktir mereka semua minuman. Oh, yeah. Yeah. Hey, you know what? Yeah. Your phone, bag, now. Right here, come on. A few hours. Phone. Where, Di sisi lain, ketika Jackie dan Paul akan bercocok tanam, tanpa mereka sadari, sosok Mickey Kopet datang menyerang mereka. Sedangkan Alex dan yang lainnya tidak mengetahui tentang keadaan Jackie dan Paul. Mereka pun tetap melanjutkan permainan. Oh, fuck that, man! I mean, Hingga pada saat mereka sedang minum, Gemma menyadari pisau yang sebelumnya berada di kue ulang tahun sekarang sudah tidak ada di tempatnya. Tapi karena suasana, mereka pun tidak mempedulikannya. boys? And boys were both in love with the same woman. Sampai ketika Rebecca menyempatkan diri untuk mengambil handphone yang seharusnya berisi handphone mereka, kini isi kantong kresek telah berubah menjadi handphone mainan yang diibaratkan jatuh tertimpa tangga. Kesialan pun kembali terjadi, sebab di saat itu pula Alex juga dibuat terkejut dengan pintu wahana yang terkunci tidak seperti biasanya. Di sini Alex mengira jika itu adalah ulah dari si Danny. I don't want to play this game. I want to keep drinking. It's my birthday. We have to play their stupid game. Probably a fire exit here, right? Lalu mereka menuju pintu belakang untuk bergegas pergi dari sana. Dan lagi-lagi tidak hanya pintu depan, pintu belakang Time John pun turut terkunci. Di sini Alex masih berpikir positif dengan menganggap bahwa ini semua ulah dari Jack dan Paul. I even saw him messing with this. So Kemudian mereka pun mulai berpencar untuk mencari keberadaan Jack dan Paul. Padahal tanpa mereka ketahui, Jack alias Jackie dan Paul sudah tewas di tangan Mickey Mouse yang lucu dan amit-amit ini. How do you mean?
Ketika Ryan sampai di wahana permainan anak-anak, Ryan dibuat terkejut ketika melihat sosok Mickey Mouse yang kebetulan menggunakan baju yang mirip dengan baju tim bisbol miliknya, di mana dia juga sedang menggunakan baju tersebut. Di sini, Ryan mengira jika itu adalah salah satu rekannya, sehingga dia terlihat biasa saja dengan si Mickey. Sedangkan Rebecca yang berada di wahana lain, dia pun dibuat terkejut dengan sosok Mickey Mouse. Bedanya, si Rebecca ini mengira jika itu adalah Paul. Beliau pun bergegas mengajak Mickey Mouse tersebut untuk pergi dari sana. Lalu, yang terjadi? Ya, Mickey Mouse ini bisa menghilang dan kembali muncul di depan Rebecca. Beruntungnya senter berkedip yang dipegang oleh Rebecca membuat si Mickey Mouse lari ketakutan. Sementara si Mary yang melihat si Mickey Mouse, dia mengira itu adalah Ryan. Jadi tanpa pikir panjang, Mary pun langsung mengejeknya. Tentu saja hal itu membuat si kopet Mickey menjadi geram. Akan tetapi, berbeda dengan teman-temannya yang lain yang masih sibuk mencari keberadaan Jackie dan Paul. Di sini, si Marcus, si borokokok, malah mengajak PDKT Alex dengan permen asam dari berbagai negara, dengan bertujuan si Alex bisa kesemsem dengannya. Namun, keharmonisan mereka tidak bertahan lama. Karena si Mary datang sambil mengatakan apa yang telah dia alami barusan. Mengetahui situasi mereka tidak sesuai dengan apa yang dia duga, Alex pun bergegas pergi ke ruangan kantor untuk menyalakan semua lampu dan langsung menghubungi pihak kepolisian. Namun sayang usaha Alex sia-sia sebab telepon tersebut sudah disabotase. Si penelepon yang tidak lain adalah Mickey si kopet. Dia pun mengatakan jika dia menemukan salah satu antara Alex dan teman-temannya, maka orang itu akan menjadi korban selanjutnya. Game over. You okay? No, did you? Lalu Alex pun mengajak Mary dan Marcus pergi menuju ke pintu belakang untuk membuka paksa pintu tersebut. Akan tetapi sesampainya mereka di sana, mereka dibuat terkejut karena melihat jasad si Jack dan Paul. Tidak hanya itu, di sini Mary juga kembali menuduh jika Ryan lah pelakunya. Karena dia menduga Ryan sudah terpengaruh oleh Homer, bahkan juga Narkoboy. Melihat keadaan yang semakin rumit, Alex pun membuat rencana di mana mereka akan memecahkan kaca pintu depan agar mereka bisa keluar dari sana. Namun belum sampai mereka ke pintu depan untuk menjalankan rencana tersebut, rupanya si Mickey kopet sudah berada di balik pintu. Karena mereka tidak dapat melakukan penghilangan akibat semua telepon sudah disabotase, Alex pun memiliki rencana lain supaya mereka dapat bantuan dari luar, di mana Alex akan menyalakan alarm kebakaran sehingga kantor damkar yang ada di sekitar mengetahui keadaan darurat tersebut. Sementara Mary dan Marcus mereka tetap berada di sana sambil memastikan si Mickey tetap berada di balik pintu. Akan tetapi setelah Alex menyalakan alarm, lalu yang terjadi? What did I miss? Melalui kamera CCTV yang berada di sana, Marcus memberitahu Danny dan Rebecca bahwa si Mickey sudah berada di sana dan bersiap untuk mengincar mereka. Meskipun Marcus telah berusaha membantu kedua temannya itu, rupanya hal tersebut tidak menjamin keselamatan Danny. Beliau pun menjadi korban selanjutnya. Yes, run, rabbit. Cangcut, kita kembali ke masa sekarang ketika Rebecca yang saat ini sedang diinterogasi. Kedua detektif itu pun menjadi heran karena bagaimana bisa Rebecca sekarang bisa selamat sedangkan Danny tewas tepat di depan matanya. Dan dengan entengnya Rebecca menjawab, mungkin itu adalah hari keberuntungannya. Let me cut your ankle half open and see how lucky you feel. Well, I'm just saying. Kembali ke Alex, mengetahui jika teman-temannya tewas secara bersamaan. Di sini Alex pun menilai bahwa si Mickey kopet bisa melakukan teleportasi atau pindah tempat kemana saja secara instan. Mendengar hal itu tentu saja Marcus tidak percaya karena hal tersebut mustahil. Karena ini bukanlah film Jumper. Menurutnya, sosok Mickey yang amit-amit ini diperankan oleh lebih dari satu orang, sehingga mereka bisa berada di mana-mana. Mendengar perdebatan di antara kedua temannya itu, Mary pun langsung menyela mereka dan berkata, jika hal itu tidak penting, mengingat terdapat jalan keluar yang lain. Alex pun segera mengajak Marcus dan Mary pergi ke lantai atas untuk segera keluar dari sana. Namun belum sempat mereka pergi,
Tiba-tiba si Mickey Kopet berkata melalui pengeras suara bahwa tamu tak diundang akan segera datang. Mendengar hal itu, sontak Alex pun segera menuju ke pintu depan untuk memberitahu Jaina agar dia segera meminta bantuan. Sayangnya Jaina yang tidak menyadari peringatan dari Alex, dia pun akhirnya menjadi korban selanjutnya dari si Mickey yang amit-amit ini. Jaina, turn around, please, Jaina. Yeah. She's No, please, stop. You wanna kill me? Run. Bersamaan dengan itu, Marcus dan Mary yang telah melihat Ryan duduk di kursi, mereka pun langsung menghakimi Ryan karena telah membunuh teman-temannya. Beruntung si Alex datang tepat waktu dan langsung memberitahu mereka semua jika sosok Mickey itu bukanlah Ryan. Tidak lama kemudian, Mickey Kopet berada di sana sembari membawa senjata kematiannya. Di sini Ryan masih menganggap bahwa itu adalah rekan dari tim bisballnya. Lalu, yang terjadi? You're alright? Oh my god! Melihat kebrutalan itu, dengan cepat Alex pun langsung mengarahkan senter berkedip ke arah Mickey. Dan tanpa diduga hal itu pun berhasil membuat si Mickey, si Kopet ini terpojok. Tapi si Mickey pun tidak tinggal diam. Sadar bahwa si Kopet yang mereka hadapi bukanlah si Kopet sembarangan. Akhirnya Alex pun kembali membuat rencana untuk menjebak si Mickey Kopet. Di mana kali ini Alex mengajak si Mickey untuk bermain hide and seek. Apabila Mickey berhasil menemukan salah satu di antara mereka terlebih dahulu, maka si Mickey bisa menghabisinya. Tapi jika mereka yang menemukan Mickey terlebih dahulu, otomatis permainan tersebut selesai dan Mickey harus membebaskan mereka semua. I think that fucker broke my ankle. Kemudian tepat ketika Mickey mencari mereka di area bermain anak-anak, tanpa diduga Alex menemukan Mickey terlebih dahulu dengan menggunakan senter berkedipnya. Namun bukan si Kopet namanya kalau dia tidak memberontak jika dipermainkan oleh targetnya. Sampai akhirnya Ryan dan Marcus bergantian menghajar Mickey dan memaksa si Mickey untuk berlutut. Seperti yang kita ketahui, si Kopet Mickey ini takut dengan cahaya berkedip. Oleh karena itu, dia tidak berkutik sedikit pun. Karena Alex dan teman-temannya telah memasang senter berkedip yang sangat banyak. Akan tetapi di saat Alex mengatakan jika permainan tersebut telah selesai dan Mickey sudah kalah, tiba-tiba senter berkedipnya padam dan tikus mengemaskan itu pun langsung menghilang. Sontak, Alex pun langsung menyatakan kemenangan mereka dari permainan petak umpet dan menjamin ke teman-temannya bahwa sosok Mickey si Kopet tidak akan pernah kembali lagi. Bersamaan dengan terdengarnya sirene mobil damkar, lalu tiba-tiba ya, akhirnya teman-teman Alex pun percaya jika si Mickey ini bisa berteleportasi dan film pun selesai. Ending yang sangat mencucurutkan. Alah. Sampai di akhir film, kita diperlihatkan dengan sel penjara Rebecca yang tiba-tiba saja terbuka sendiri. Apakah sosok Mickey ini ingin menyelamatkannya? Atau jangan-jangan Mickey the Kopet ini ingin menghabisi targetnya yang masih tersisa? Entahlah, hanya Pak Sutradara lah yang tahu. Oke lah, Dok. Mungkin ini saja yang bisa Asep Betot bahas pada kesempatan kali ini, meskipun agak garing. Dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kalau video sebelumnya Asep Betot membahas Popeye si Kopet dan sekarang membahas Mickey si Kopet, pokoknya Asep akan terus menunggu film Upin Ipin menjadi si Kopet. Dan oke lah, baru dakno resep nonton film. Mungkin ini saja yang bisa Asep Betot bahas pada kesempatan kali ini. Hatur nuhun sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Permios.